Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Pandu Windu ya. Channelnya informasi dan edukasi ya. Nah, materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang kalimat tanya ya. Kita tahu selain ada kalimat tanya, ada juga yang disebut dengan kalimat berita. Ada yang disebut juga kalimat perintah. Nah, yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini adalah tentang kalimat tanya. Ya, mungkin setiap hari teman-teman sering bertanya-tanya. Nah, kalimat-kalimat yang kalian tanyakan itu secara tidak sadar itu masuk ke jenis kalimat tanya apa? Nah, di sini nanti akan dijelaskan ya. Ya, mudah-mudahan setelah dijelaskan teman-teman jadi paham. Oh, ini termasuk kalimat tanya ini termasuk kalimat tanya ini. Nah, pengertian kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang meminta tanggapan berupa jawaban. Nah, penggunaan kalimat tanya yang tepat akan menghasilkan jawaban yang dikehendaki. Nah, kalimat tanya juga dikenal dengan kalimat interrogatif dalam bahasa Inggris ya. Nah, kalimat ini ditandai dengan kehadiran kata tanya ya. Jadi ciri kalimat tanya itu diakhiri oleh tanda tanya. Di sini ada apa, siapa, berapa, kapan, bagaimana, di mana ya. Nah, dengan atau tanpa partikel kah sebagai penegas. Apakah, siapakah, berapakah, bagaimanakah. Nah, itu ya. Nah, tadi sudah disinggung dalam bahasa tulis kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya ya. Kalau kalimat berita diakhiri oleh tanda titik. Kalau kalimat perintah diakhiri oleh tanda seru. Sedangkan dalam bahasa lisan ditandai dengan intonasi yang naik pada akhir kalimat. Nah, jenis-jenis kalimat tanya ya. Yang pertama, kalimat tanya biasa, yakni kalimat tanya yang diajukan dengan maksud mendapatkan penjelasan sesuai dengan yang ditanyakan. Ini ada contohnya, siapa nama Anda? Nah, berarti kalau ada orang yang bertanya harus menjawab, bagaimana kabarmu? Misalkan dijawab baik. Nah, itu adalah kalimat tanya biasa. Kemudian ada juga yang disebut dengan kalimat tanya retorik ya, atau retoris atau retorika. Nah, yakni kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban atau tidak mengharuskan adanya jawaban. Nah, biasanya kalimat tanya retorik itu digunakan untuk penegasan. Nah, dalam ceramah, dalam pidato ya. Nah, kalau di sini tertulis contoh, mengapa manusia hidup butuh makan. Nah, sebenarnya itu pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Apakah aku bisa menggapai bintang di langit? Nah, atau ada seorang pidato dia
mengungkapkan kalimat tanya retorik. Apakah kita ingin negara kita dijajah? Nah, itu tidak perlu dijawab. Nah, kemudian ada juga kalimat klarifikasi atau konfirmasi. Nah, ya, ini juga sebenarnya yakni kalimat tanya yang diajukan dengan maksud mendapatkan kebenaran tentang informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Nah, ini jawabannya tidak perlu panjang-panjang, cukup ya atau tidak atau bukan, ya. Misalkan, apakah benar Anda dokter di sini? Ya, tinggal dijawab iya atau tidak. Bukankah motor ini milikmu? Ya atau tidak. Nah, itu saja sebenarnya jawaban dari kalimat tanya, klarifikasi atau konfirmasi. Cirinya menggunakan kata apakah benar, ya. Kemudian yang terakhir ada kalimat tanya tersamar. Nah, yakni kalimat tanya yang bertujuan untuk memohon, menyindir, mengajak, meminta, dan menyuruh. Nah, di sini ada contohnya. Maukah kamu makan siang denganku? Itu berarti mengajak. Mengapa kalian tidak membersihkan kelas ini? Nah, itu menyindir. Kalau meminta, tolonglah bantu aku. Nah, itu adalah meminta. Namun menyuruh, ya, bukakan pintu itu. Nah, itu adalah menyuruh. Kalau memohon, ya, sudikah. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat tanya tersamar, ya. Jadi kalimat tanya itu ada kalimat tanya biasa, retorik, klarifikasi, dan tersamar. Nah, demikianlah materi tentang kalimat tanya, ya. Semoga dapat dipahami, ya. Jadi teman-teman sekarang bisa memilah-milah. Oh, ini kalimat tanya biasa. Oh, ini kalimat tanya retoris. Oh, ini kalimat tanya konfirmasi. Oh, ini kalimat tanya retoris, ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.